pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan hidup. Ada makan, kebutuhan akan tempat tinggal, hiburan, dan sebagainya. Anak-anak pernah belajar tentang itu pada materi sebelumnya. Nah, dari berbagai macam kebutuhan hidup itu, manusia ingin memenuhi semuanya. Maka dari itu, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Seperti yang pernah kita pelajari, kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Kita akan mulai dari yang pertama adalah kegiatan produksi. Seperti yang anak-anak pernah pelajari sebelumnya, yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Contohnya pada gambar di samping, anak-anak bisa melihat ada produksi kue bakpao. Pelaku kegiatan produksi dinamakan dengan produsen. Dari gambar bisa kita lihat beberapa orang melakukan aktivitas membuat kue. Adapun tujuan kegiatan produksi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, atau bisa dikatakan kebutuhan konsumen. Tujuan yang kedua adalah mencari keuntungan. Dengan adanya keuntungan, maka rumah tangga produsen atau produsen bisa meningkatkan modal usaha yang dijalankan. Dengan demikian, jika modal usaha meningkat, maka kaitannya dengan tujuan yang keempat, yaitu mempertahankan kelanjutan usaha atau usaha yang dijalankan akan bisa terus berjalan. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Pelakunya dinamakan dengan distributor. Contohnya anak-anak bisa melihat pada gambar di samping, di mana ada truk-truk pengangkut sayur dan buah-buahan hasil dari perkebunan, kemudian akan dijual di kota atau ke daerah lain. Nah, kegiatan penyaluran barang dari perkebunan hingga sampai masyarakat yang tinggal di kota inilah yang dinamakan dengan kegiatan distribusi. Adapun tujuan dari kegiatan distribusi yang pertama adalah menyampaikan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pemerataan hasil produksi. Jadi dari kegiatan distribusi tadi, seperti pada gambar anak-anak lihat, ada beberapa mobil-mobil yang mendistribusikan barang ke berbagai daerah. Kegiatan itu bisa berguna untuk memeratakan hasil dari produsen. Tujuan yang ketiga adalah untuk menjaga keseimbangan produksi. Dan yang keempat, tujuannya yaitu memperbesar dan meningkatkan kualitas atau mutu barang dan kuantitas produksi, kuantitas atau disebut juga dengan jumlah barang.
Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Seperti anak-anak yang lakukan setiap hari ketika makan, ataupun anak-anak ketika menggunakan pensil, ballpoint, buku tulis, dan sebagainya, berarti anak-anak sudah melakukan tindakan konsumsi. Apa itu tindakan konsumsi? Tindakan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut konsumen. Adapun tujuan konsumsi adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjaga kelangsungan hidup. Tujuan yang ketiga adalah memperoleh kepuasan maksimal atas penggunaan barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, itu tadi 3 hal tujuan konsumsi. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan pengaruh dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah semakin maju kegiatan ekonomi suatu negara, maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kegiatan ekonomi terjadi arus perputaran uang, barang, dan jasa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghargai keanekaragaman pekerjaan yang ada di masyarakat. Ada beberapa cara yang bisa anak-anak lakukan untuk menghargai pekerjaan yang ada di masyarakat yang beraneka ragam. Caranya yang pertama adalah tidak mencela atau merendahkan mata pencaharian orang lain. Jadi, apapun pekerjaan orang, entah itu sebagai tukang sapu, guru, presiden, dokter, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh untuk merendahkan pekerjaan seseorang. Yang kedua, dengan cara menghormati orang yang sedang bekerja. Kemudian ketiga, menghargai pekerjaan orang lain, sama seperti di nomor 1 tadi. Kemudian yang keempat, cara menghargai keanekaragaman pekerjaan yang bisa dilakukan adalah membiasakan membeli produk-produk lokal. Yang kelima, membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak menjaga kesehatan, kebersihan diri, dan senantiasa belajar yang rajin. Sampai jumpa.